Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 SMA. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang intisari Al-Quran. Bagaimana penjelasan serta uraian tentang materi tersebut? Silahkan disimak video berikut ini. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi umat semua manusia sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi Hudan lil muttaqin, yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Kemudian Al-Quran mempunyai beberapa nama lain. Di antaranya yang pertama adalah Al-Huda. Artinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Quran dinamakan juga dengan Al-Furqan. Artinya Al-Quran adalah pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa. Artinya penawar atau penenang hati. Yang keempat, nama lain dari Al-Quran adalah Ad-Dzikr. Artinya peringatan akan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab. Artinya firman Allah yang dibukukan. Kemudian isi dari Al-Quran antaranya adalah yang pertama, Al-Quran mengandung tentang akidah atau keimanan. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengandung tentang ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Yang ketiga, Al-Quran juga mengandung akhlak hamba kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sesama manusia dan kepada alam sekitarnya. Yang keempat, isi dan kandungan Al-Quran adalah tentang muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya. Yang kelima, isi kandungan dari Al-Quran adalah kisah. Artinya adalah cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar pada zaman dahulu. Kemudian yang keenam, salah satu daripada di antara isi kandungan Al-Quran adalah merupakan semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian keistimewaan Al-Quran adalah yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan cara masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir
dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah. Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani dan mengamalkan isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, maka kita termasuk orang-orang yang ingkar. Cara mengamalkan Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar atau cara membaca Al-Quran dengan baik, baik itu melalui iqra, qiraati atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya dan mengamalkannya. Demikian uraian singkat daripada materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.